Ganjar datang ngemis ke Bambang Pacul bukan minta restu, tapi minta jalan jadi gubernur Jawa Tengah. Pacul pun nyeletuk, modalmu piro mas? Ganjar senyum kecut, cuma 600 juta pak. Tapi jangan salah, meski duit cekak, dukungan Cetar Puan Maharani ikut turun gelanggang, Jokowi pun ikut kampanye. Modal tipis, tapi relasi tebal. Waktu itu gubernurnya Pak Bibit Waluyo, yang mantan Pangkostrat juga mantan Pangdam Diponegoro. Incumbent lagi ya. Incumbent yang dulu dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Entah kenapa kelihatannya Ibu kurang berkenan pada periode berikutnya untuk mendukung Pak Bibit. Nah, kemudian pada racing lah. Nah, ketika racing ya saya udah nggak punya, monggo aja lah. Tapi suatu waktu Ganjar ini kan dengan saya kan jadi satu di Senayan. Ya. Dia wakil sekretaris, saya sekretaris fraksi. Ketua fraksi ini Mbak Puan. Nah, pimpinan fraksi itu ada 8. Suatu sore rapat pimpinan fraksi, kita komplit di lantai 7, Gedung Nusantara 1 sana, sore-sore begini, selesai rapat saya tutup, karena Mbak Puan nggak hadir, yang mimpin saya. Pak Ganjar nanya, Mas Jawa Tengah ki, pencalonan gubernur. Iya ki Jawa Tengah. Udah nanti biar diputusin Ibu, nanti kita menangin aja. Oh, rasa ngono Mas. Kok Ganjar tanya beberapa kali, saya insting lapangan saya nyatakan, loh gue pengen jadi gubernur apa piye? Ketawa-ketawa dia, mesem-mesem lah. Oh pengen, gak punya duit kau. Kamu punya duit berapa sih? 600 Mas. 600 juta waktu. Ya udah, rapat saya buka lagi. Pak, 600 juta itu nyalon bupati aja nggak jadi loh. Kita buka lah, udah selesai. Kemudian kita tanyalah semua mendukung pimpinan fraksi. Terus Ganjar, dan seterusnya lah. Saya bilang, jangan kita putus dulu nih dari fraksi. Tanya dulu ketua fraksi, Mbak Puan. Bu Ismayatun, waktu itu wakil sekretaris internal. Kalau Pak Ganjar wakil sekretaris eksternal. Oh iya. Nah Bu Ismayatun karena masih bersaudara dengan Mbak Puan, saya minta untuk BBM Mbak Puan, waktu itu BBM. Tolong dong tanya Mbak Puan gimana? Boleh gak nih? Saya masih ingat sekali itu jawabannya. Itu sementara green light untuk fraksi mengajukan Ganjar. Sementara green light. Ini oke dah, besok daftar calon gubernur kan gitu. Kita kedok, ada Oli waktu itu bendahara fraksi. Udah nanti kita bantu ya dan sebagainya. Lagi kedok, garis besarnya pokoknya nyalon tempur menang. Periode 1. Ya udah gitu aja. Yang mimpin Mbak Puan. Yang ngomendani langsung Mbak Puan. Mbak Puan. Pak Jokowi waktu itu masih gubernur DKI ikut bantu. Iya. Turun lapangan. Turun lapangan. Iya. Saya tahu kampanyenya terakhir soalnya di Temanggung. Ya, udahlah kalau itu waktu itu habis-habisan semua. Betul loh. Melawan petahana yang mantan Pangdam Diponegoro. Iya. Yang didukung oleh Presiden waktu itu. Jadi nggak betul ya kalau presiden nggak cawe-cawe ya. Jelas kok ya. Walaupun di sana ditangkap di Banyumas sana kita pakai glider itu, glidernya turun ditangkap. Karena waktunya yang sangat pendek kan untuk memerankan Ganjar yang belum terkenal ini kan semua effort kita lakukan. Iya, double gardan lah. Mulai glider, mulai para layang, kita pakai semua itu. Untuk mencapai gunung-gunung yang tinggi itu. Bukit-bukit itu. Iya. Kita pakai juga. Kita turun ditangkap, nggak boleh katanya. Ribut lah kita. Itu fantastis lah. Saya sebagai orang Jawa Tengah juga, wah hebat betul ya. Ini mesinnya PDIP. Karena melawan tadi itu raksasa. Dan waktu itu sendirian. Iya kan? Iya, merah-merah. Sendirian, merah-merah menang. Nah, tapi di periode kedua tidak fantastis, Pak.
Oh ya memang betul. Kalau Nah, itu pinter ini ini Mas Putut ini pasti belajar sejarah Jawa Tengah ini. Ya, Jawa Tengah ini tidak belajar. fantastis ini yang Ya. kedua ini. Ya, yang Gimana kedua tuh? yang penting menang lah. Nggak bisa diomongin ya. Ya, nah itu dinamika internal, Iya, iya. dialektika internal. Waktu itu kan tugas kita hanya memenangkan Ganjar. Direkom Ganjar udah menang, nah udah selesai. Ya pokoknya menang lah ya. Menang lah. Walaupun nggak fantastis ya. Nggak spektakuler. Nggak spektakuler. Menangnya Ya. nggak spektakuler. Kalau yang pertama kan menangnya spektakuler itu. Hmm. Kenaikannya flak gitu kan. Pada H-9, Hmm. posisi Pak Biwik masih di 35, Ganjar 26,4. Saya ingat surveinya. Tenang aja bos, saya bilang. Kalau nanti menang di angka minimal 47%, maksimum 51. Karena ini supaya teman-teman tahu ya, waktu itu kan ada beberapa calon. Ya. Jadi sebetulnya cukup 33 ya, betul ya? Ya ada 3 calon waktu itu. Waktu itu 3 calon ya kita kalau di atas 40 lah menang. Menang pasti kan ya. Kita coba di atas 40 lah. Tenang aja bos. Karena itu pasukan, waktu itu pasukan gorong-gorong itu juga banyak. Kita gerakan pasukan gorong-gorong. Jadi pasukan gorong-gorong itu pasukan infanteri. Di samping struktural partai, infanteri juga bergerak. Pasukan infanteri kami juga bergerak. Full. Sehingga coverage-nya lumayan. Untuk menaikkan popularitas Ganjar kita bikin apel siaga di Solo sana. Di apa itu? Langsung itu. Kalau orang PD bilang di Lipe, di live lah. Tahu di Lipe itu. Setelah itu Di Limpe ya. Nah ya, setelah itu ditata lagi, tayang ulang lagi itu naiknya popularitas Ganjar di Jawa Tengah 16% akibat itu. Kita monitor pakai survei. Ya panjang lah itu ceritanya. Yang jelas itu yang kedua nggak spektakuler. Enggak. Karena pasukan kita ya bekerja tetapi ya tidak full. Tidak pakai energi penuh. Kira-kira begitu. Kalau kamu suka dengan pembahasan ini, jangan lupa tekan tombol like ya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, aku selalu baca dan balas. Dan kalau belum subscribe, sekarang waktu yang tepat, biar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Share juga ke temanmu, supaya kita bisa diskusi bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.